Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita merasa setelah berjalan terlalu jauh dari Tuhan? Mungkin bukan karena kita meninggalkan gereja atau berhenti berdoa, tetapi karena hati kita perlahan menjadi dingin. Kesibukan, masalah, kekecewaan, bahkan dosa yang dibiarkan membuat hubungan kita dengan Tuhan terasa semakin jauh. Perumpamaan tentang anak yang hilang mengajarkan bahwa langkah pertama menuju pemulihan bukanlah ketika kita tiba di rumah Bapa, melainkan ketika kita menyadari keadaan hati kita. Mari kita membaca bersama Lukas 15 ayat 17 sampai 20a. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Sahabat terkasih, firman Tuhan ini sederhana tetapi sangat dalam. Anak itu baru sadar bahwa jalan yang dipilihnya tidak membawa kebebasan, melainkan kehancuran. Warisan yang dahulu ia anggap sebagai jalan menuju kebahagiaan ternyata habis. Teman-temannya menghilang, kelimpahan berubah menjadi kelaparan. Ia bahkan ingin memakan makanan babi, tetapi tidak ada yang peduli kepadanya. Seringkali Tuhan mengizinkan kita melihat kenyataan hidup agar kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Kesadaran adalah awal dari pertobatan. Pertobatan bukan sekedar merasa bersalah. Pertobatan adalah keberanian untuk berkata, "Aku harus kembali kepada Bapa." Yang indah dari kisah ini adalah anak itu tidak menunggu hidupnya menjadi sempurna terlebih dahulu. Ia pulang dengan keadaan hancur. Begitu juga Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna sebelum datang kepadanya. Dia hanya menunggu hati yang mau kembali. Sahabat terkasih, ada seorang pria pernah memiliki usaha yang berkembang pesat. Ia rajin beribadah ketika usahanya masih kecil. Namun setelah usahanya semakin maju, jadwalnya semakin padat. Hari demi hari ia mulai jarang membaca Alkitab. Doa hanya menjadi rutinitas singkat. Hari Minggu sering digantikan dengan urusan pekerjaan. Dalam hatinya ia berkata, "Nanti kalau semuanya sudah stabil, aku akan lebih dekat lagi dengan Tuhan." Namun keadaan berubah. Bisnisnya mengalami kerugian besar. Rekan usahanya pergi, hutang menumpuk. Dalam beberapa bulan, ia kehilangan hampir semua yang dimilikinya. Suatu pagi, ia duduk sendirian di teras rumah. Ia membuka Alkitabnya. Saat membaca perumpamaan tentang anak yang hilang, ia berhenti pada kalimat, lalu ia menyadari keadaannya. Air matanya mengalir. Ia berkata dalam doanya, "Tuhan, ternyata selama ini yang hilang bukan hartaku, tetapi hatiku." Hari itu tidak semua masalahnya selesai. Hutangnya masih ada, pekerjaannya belum pulih, tetapi damai sejahtera kembali memenuhi hatinya. Ia mulai membangun kembali kebiasaan berdoa setiap pagi. Sedikit demi sedikit, hidupnya dipulihkan. Yang pertama dipulihkan bukan keuangannya, melainkan hubungannya dengan Tuhan. Ia kemudian berkata kepada seorang sahabat, "Aku baru sadar, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Akulah yang berjalan terlalu jauh."
Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa menjaga hubungan dengan Bapa. Namun, ketika kita berbalik kepadanya, Dia tetap membuka tangannya. Sahabat terkasih, pagi ini Tuhan tidak bertanya seberapa jauh kita telah melangkah. Dia hanya melihat apakah hati kita mau kembali. Mungkin ada rasa kecewa yang membuat kita menjauh. Mungkin ada dosa yang membuat kita merasa tidak layak. Mungkin ada kegagalan yang membuat kita malu datang kepada Tuhan. Mari kita ingat, perjalanan pulang selalu dimulai dengan satu keputusan. Anak yang hilang berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Hari ini, Tuhan juga mengundang kita mengambil keputusan yang sama. Datanglah apa adanya. Jangan menunggu semuanya beres. Jangan menunggu menjadi sempurna. Kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kegagalan kita. Selama masih ada kerinduan untuk kembali, pintu kasih karunia Tuhan tetap terbuka. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti menantikan setiap anak-Mu kembali kepadamu. Ampunilah kami, karena selama ini hati kami lebih sibuk mengejar banyak hal daripada mencari hadirat-Mu. Ampuni kami, karena merasa bisa berjalan dengan kekuatan sendiri. Hari ini kami datang kepadamu apa adanya. Pulihkan kembali kasih kami kepadamu. Bangkitkan kembali semangat kami untuk hidup dalam ketaatan. Ajar kami berjalan dekat denganmu setiap hari. Pimpin setiap langkah kami sepanjang hari ini. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, damai di tengah kesibukan, kekuatan saat menghadapi tantangan, dan sukacita yang hanya berasal darimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan menjadi awal langkah baru untuk berjalan bersamanya sepanjang hari. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.